A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun pada kesempatan malam ini saya akan ngaji melanjutkan kajian Fan Ilmu Nahu, yaitu kitabnya Kitab Mutamimah. Insyaallah pada kesempatan malam ini kita akan melanjutkan pasal yang selanjutnya. Mari kita lihat kitabnya di layar, yaitu kita logat dulu. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain minal aminin. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat faslun utawi iki ku pasal sewiji tuqaddaru dan kira-kira akan opo al harakatus salasu piro-piro harokat kang telu fil ismil mudhafi ing dalam isim kang den idopat akan ilal ya'i mutakallimi maring ya mutakallim. Nahu gulami wabani iku seumpamane lapat gulami lan lapat ibni. Satu ya. Wabil ismil mu'rabi lan kalorone ing dalam isim kang mu'rab alladzi kang akhiruhu utawi akhire ladi itu. Akhiruhu utawi huruf akhire ladi iku alifun lazimatun, alif lazimah, alif kang tetep gitu. Nahul fata iku seumpamane lapat fata, wal mustafa lan lapat mustafa, wa musa lan lapat musa, wa hubla lan lapat hubla. Wa yusama lan den arani ya la wa yusama lan den arani opo alif lazimah maksuran ing arane isim maksur. Wa tuqaddaru lan den kira-kira akan opo adomatu domah wal kasratu lan kasrah fil ismil mu'rabi ing dalam isim mu'rab alladzi kang akhiruhu utawi huruf akhire laji iku yaun lazimatun, ya kang lazimah, ya kang tetep, maksurun kang den kasroaken ma ing barang qoblaha ingkang tetep ing dalam sedurunge ma. Nahul qadi ya. Nahul qadi seumpamane lapat qadi ya. Nahul qadi wadda'i wal murtaqi ya, iku seumpamane lapat qadi ya, lapat qadi nah, lapat nahul qadi iku seumpama lapat qadi wadda'i lan lapat da'i wal murtaqi lan lapat murtaqi. Lanjutannya wa yusama lan den arani opo ya lazimah mankuson ing arane isim mankus. Nahu yauma yad'i ya, yauma nahu yauma yad'u gitu. Yauma yad'u ad-da'i gitu. Nahu yauma yad'u ya. Yauma nahu yauma yad'u da'i ya, yauma yad'u ya, yauma yad'u ad itu. Yauma yad'u ad-da'i ya, ad-da'i
muhtiina ila da'i. Ya, watu beda lagi nih, ikut contoh ini mah. Iku seumpamanya lapat yauma yad'u ad-da'i muhtiina ila da'i. Kemudian watu zharu lan den jelas akan pi ing dalam isim mangkus atau alif lazimah apa al fathatu baris patah harokat patah atau ira patah li khifatiha karena entenge patah atau isim mankus li khifatiha karena entenge patah ya karena entenge patah. Nahu ajibu da'iyallah, nahu ajibu da'iyallahi, iku sumpah lapat ajibu da'iyallahi. Wa tuqaddaru lan den kira-kira akan opo adomatu domah wal fathatu lan fatah fil fi'lil mudhari'i ing dalam fi'il mudhari al muqtali kang muqtal. Wa tuqaddaru lan den kira-kira akan opo adomatu doma pakot maka cukup fil fi'lil mudhari'il muqtali ing dalam fi'il mudhari kang muqtal bil wawi kalawan huruf waw bil ya'i lan kalawan huruf ya nahu yad'u wa yarmi gitu. Iku sumpah lapat yad'u lan wa yarmi. Wa tuzharu lan den jelasaken atau den zohiraken den jelasaken atau wa tuzharu lan den zohiraken opo al fatatu patah nahu la yad'u iku sumpah lapat la yad'u wa la yarmiya lan lapat la yarmiya gitu. Wal jazmu lan jajam bisa salah sati ing dalam telu ya ing dalam telu bil hazbi kalawan ngebuang kama seperti perkara kakodama kang wis dipik apa ma. Jadi pasal ini ajangan musonif akan menjelaskan tentang beberapa harokat yang akan dikira-kirakan itu ada 3 ya. Yaitu beberapa yang diharokatkan yang dikira-kirakan itu ada 3. Maksudnya tuqaddaru yang artinya yang harokat yang muqaddar, yang harokat yang dikira-kirakan itu artinya atau maksudnya hakikatnya mah harokat atau irobnya itu ada namun dikira-kirakan gitu ya. Hakikat huruf hakikat barisnya itu ada namun dikira-kirakan gitu. Muqaddar itu maksudnya. Seperti harokat yang muqaddaro ini ya yaitu masuk kepada isim mudhof ya, isim yang didapatkan kepada ya mutakalim. Contoh kalimah isim yang didapatkan kepada ya mutakalim lapat gulami ya, lapat gulami sama lapat ibni. Nah, lapat gulami ini sama lapat ibni ini salah satu contoh kalimah isim yang didapatkan dengan ya mutakalim. Contoh yaitu jaa ibni. Jaa ibni. Jaa maknanya wis teko. Sopo ibni anak kula. Nah gitu. Jaa fi'lun madin mansubun wa alamatun nasbi fathatun zahiratun fi akhiri. Jaa jadi kalimat fi'ilnya fi'il madin. Lapat ibni jadi fa'il. Setiap fi'il butuh pada fa'il. Nah, fa'ilnya ibni. Nah, ibni jadi fa'il. Fa'il yaitu setiap fa'il berarti marfu, ya. Marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun muqaddaratun. Nah, berarti fa'ilnya ini ibni, kemudian dia diropakannya dengan domah. Namun domahnya domah muqaddaro ibni di sini. Ya, domah muqaddaro. Muqaddaro ma qoblal ya'i, yaitu sebelum ya. Mana yang jadi contoh yang jadi permasalahannya? Domah muqaddaro, ni-nya ini, ibninya ini. Gitu, ibni. Gitu kan, enggak dibaca ibnu, ibnuyi gitu enggak. Tapi dibacanya ibni. Gitu, sini-nya ini yang domah muqaddaro. Gitu. Kenapa enggak dibaca nu, tapi dibacanya ni, gitu dibacanya. Enggak ibnu, kan enggak ibnu yu gitu, enggak ibnu yu gitu. Tapi dibaca ibni.
Kan dhamma muqaddarah katanya nunnya ini kan. Yang harusnya dibacanya ja ibnuyun atau itu ya. Tapi ini mah dibacanya jaa ibni. Nah, karena si nun yang menjadi fa'il marfu dhammah muqaddarah ini memantaskan gitu. Limunasabatiha. Ya, limunasabatiha ilal ya'i, karena memantaskan dengan ya gitu. Sedangkan ya ini identik dengan kasroh dia. Maka si lafaz ibni menjadi fa'il yang marfu yang dhammahnya muqaddarah. Itu satu. Kedua, harokat yang dikira-kirakan ya, yang dimuqaddar alias yang dikira-kirakan itu masuk kepada isim maksur. Ya, isim maksur. Yang isim maksur itu adalah kalimat isim yang di akhirnya kalimat isim itu ada alif lazimah. Nih, ya. Kalimat yang di akhirnya isim mu'rab atau kalimat isim yang dimurabkan itu ada alif lazimah. Contoh seperti nahul fata wal mustafa wal musa wa musa wa hubla gitu. Nah, ini salah satu contoh-contoh kalimat isim mu'rab yang isimnya isim mu'rab yang maksur ya. Yang artinya isim maksur itu di akhir kalimat isimnya ada alif lazimah. Nih, al-fata, al-mustafa. Ya, contoh amil rofa ja'al fata, tuh kan? Ja'al fata. Nah, ja'a ini kalimat fiilnya fiil madi ya, wa alamatun nasbihi mansubun ya, mansubun wa alamatun nasbihi fatatun zahiratun fi akhiri. Kemudian setiap fiil butuh pada fa'il. Mana fa'ilnya? Al-fata. Nah, fa'ilnya fa'il marfu ya. Jadi marfu, setiap fa'il itu pasti marfu. Wa alamatu rafihi domatun muqaddaratun ya. Domatun muqaddaratun ma qoblal ya'i. Nah, lafaz fata ini ya tidak bisa diropakannya dengan dhamma zahirah, tapi dhamma muqaddarah dia. Al-fata tuh, fatahnya ini nggak bisa dibaca fataun, nggak bisa. Kenapa? Karena dia alif lazimah yang dimuqaddarahkan dhammahnya di sini. Gitu ada jadi kalimat isim maksur disebutnya fata di sini ya. Maka nggak bisa dibaca ja'al fataun gitu. Begitupun nanti di tingkah Di tingkah nasab sama JR itu nggak bisa juga. Ra'aitu fataan nggak bisa. Maror tu bil fatain nggak bisa. Tapi harus di muqaddarah. Harokatnya di muqaddarah, yaitu karena ada alif lazimah. Jadi isim maksur gitu. Ketiga, harokah yang di muqaddarah yang dikira-kirakan itu masuk kepada isim mangkus. Simpulnya. Ya, kita simpulkan aja di sini. Masuk kepada isim mangkus. Apa itu isim mangkus? Isim mangkus itu adalah kalimat isim mu'rab yang di akhir hurufnya ada ya lazimah. Nih, mana? Ada ya lazimah nih, ya, ada ya lazimah. Kemudian yang lazimahnya ini ya maksurun maqoblaha. Kemudian sebelum ya lazimah ini dikasrohkan sebelum ya-nya ini, seperti lafaz al-qadi ad-da'i. Nah, ya kan, yauma yad'ud da'i tuh. Yauma yad'ud da'i tuh dikasrohkan dia. Dikasrohkan si sebelum ya lazimahnya ini. Maka ketika nanti dia masuk kepada amil rofa si lafaz qadi ya, ketika dia kemasukan amil rofa seperti ja'al qadi gitu kan, atau yauma yad'ul da'i. Nah, yauma yad'ud da'i. Nah, ini lafaz da'inya ya. Lafaz da'i ya, yauma yad'u ini ya jadi fi'lun mudhari'un ya. Kemudian dia fi'il butuh pada fa'il, lafaz da'i jadi fa'il, maka setiap fa'il itu pasti marfu. Nah, marfu'nya wa alamatu rafihi dhammatun muqaddarah. Dhammahnya dhammah muqaddarah dia, tidak bisa dhammah zahirah. Kenapa? Karena lafaz da'i di sini ada ya lazimah. Yang mana ya lazimah itu sebelum ya-nya harus dikasrohkan dan tidak bisa
fa'il ropanya dengan domah muzair nggak bisa, karena ada ya lazimah menjadi isim mankus disebutnya, menjadi isim mangkus seperti itu. Maka kelanjutannya kita lihat wa yusama man kusonau yauma yad'u da'i, gitu kan, muhtina ila da'i. Kemudian watuzharu fihi al-fathatu, sedangkan ketika isim mankus yang nanti kemasukan amil nasab alias dia fa'ilnya maf'ul ya, menjadi maf'ul, seperti nanti contohnya di sini, nahu ajibu da'iyallahi. Nih, lapat ajibu da'iyallahi, ajibu ini fi'il fa'il. Nah, sedangkan nanti ada fi'il fa'il itu ada maf'ul. Nah, lapat da'iyallahi ini, lapat da'iya ini yaitu kalimat isim di sini. Da'iya ini kalimatnya kalimat isim ya, isimnya isim mankus gitu. Kenapa dikatakan isim mankus da'iyah? Karena di sini ada ya lazimah. Gitu. Kenapa ya lazimahnya diadakan? Harokatnya itu diadakan, da'iyah tuh. Ya-nya itu diadakan, dizohirkan. Karena ketika isim mangkus ya, yang patah ya, yang artinya dia yang mansub gitu, ketika dia isim mangkusnya yang mansub, maka itu mah watuzharu, dijelaskan, diadakan harokatnya. Kenapa seperti itu elatnya? Li khifatiha, karena entengnya itu ya ketika dia menerima i'rab nasab. Ketika dia menerima i'rab nasab, maka dibacanya ajibu da'iyallahi. Nggak dibaca ajibu da'i, gitu, nggak bisa. Tapi dibacanya da'iyallahi gitu. Mana contohnya lagi? Seperti isim mankus kemasukan amil ya, amil yang menasabkan. Nah, kayak gini contoh nih. Kalau yang diropakan mah tetap ya, kalau yang diropakan mah ketika isi mangkus harus mukodar, harokatnya dimukodarohkan. Qomal kodi, nggak bisa dibaca qomal kodiyu, nggak bisa, tapi dibacanya qomal kodi itu. Ropanya ropanya dengan domahnya domah mukodaroh. Kemudian ke tingkah nasabnya ini spesial ya, harus diadakan harokatnya, harokat patahnya ini. Kenapa? Karena dia elatnya tadi li khifatiha. Contoh ra'aitul qadiya, tuh ra'aitul qadiya, ra'aitu wis ningali kaula atau wis ngedelang kaula al qadiya ing qadi ing hakim gitu kan. Maka ini lapat qadiya iyanya ini harus harokatnya diadakan, dizohirkan, dilihatkan, diadain gitu. Kenapa li khifatiha tadi? Karena enteng. Ia menerima i'rab nasab gitu. Ketiga, ketika dia ya lazimah isim mangkus di i'rab khafat ya, di makhfud yang di-JR-kan ketika menerima huruf jar, maka itu tetap dimuqaddarahkan harokatnya. Marartu bil qadi itu. Nggak bisa dibaca marartu bil qadi, nggak bisa, tapi dimuqaddarahkan kalau isim mangkus yang amilnya amil ropa sama amil JR gitu kan. Tapi kalau dia amil atau i'rab nasab mah diadakan harokat patahnya gitu. Nah, kelanjutannya wa tuqaddaru ad-dhammatu wal fathatu. Nah, ini ya fil fi'lil mudhari'il mu'tali, ketika dia fi'il mudhari' mu'tal itu mah dikira-kirakan harokatnya ketika dia doma sama fathah ya, ketika dia doma sama fathah, seperti yardo ya, ketika dia doma sama fathah itu di fi'il mudhari'nya yang mu'talnya mu'tal alif. Contoh misalnya kalau mu'tal alif mah ya, mu'tal alif kan mu'tal itu kan ada 3 Pak ya. Mu'tal itu ada 3. Ada mu'tal alif, mu'tal waw, mu'tal iya. Disebutnya ini huruf elat namanya, huruf penyakit. Nah, ketiga
muktal atau huruf elat yang 3 ini masuk pada fiil mudhari, yang mana nantinya ketika dia irobnya irob domah ya, kemudian dia irob patah, maka ini mah fiil mudhari yang kemasukan fiil muktal yang muktalnya muktal alif, ketika dia ropa, ketika dia nasab, maka itu mah dimuqaddarahkan ya, artinya dimuqaddarahkan itu dikira-kirakan. Contoh seperti fiil mudhari yang muktal alif ketika dia ropa sama nasab atau jaa yakhsa apa atau bukan jaa yakhsha gitu kan, yakhsha sama ayyakhsha gitu kan, yakhsha ayyakhsha gitu kan, yardo ayyardo. Nah seperti itu contohnya tuh, yardo ayyardo ya, yakhsha ayyakhsha. Nah itu contohnya kalau misalnya fiil mudhari yang kemasukan fiil muktal yang muktalnya muktal alif, maka ketika ropa sama ketika doma sama patahnya dikira-kirakan gitu. Tapi kalau waktu qaddaru ya, waktu qaddaru faqat fil fiil mudhari muktal, yang mana ketika dia fiil mudhari'nya dia fiil muktalnya itu muktalnya muktal waw sama muktal iya, alias huruf elatnya itu di akhir fiil mudhari'nya ada waw sama iya, itu mah di muqaddarahkan nantinya. Bukan dimuqaddarahkan gitu. Jadi kalau fiil mudhari ya, fiil mudhari wa tuqaddaru dhammatu faqat fi fiil mudhari muqtalib bil wawi wa bil ya'i. Nah, yadu ayarmi, yad'u ayarmi wa tuzharu fal fatu. Jadi kalau fiil mudhari yang muktalnya dengan waw sama iya ya, muktal waw sama iya, maka itu mah contoh seperti lafaz yad'u ya, yarmi, ini kan waw nih sama iya, itu mah wa tuzharu al fathatu, dijelaskan, diadakan ketika dia patah. Tapi kalau dia ketika ropa, baik itu dia muktal waw sama muktal iya, itu mah tetap dikira-kirakan fiil mudhari'nya. Gitu. Ulang lagi. Ketika fiil mudhari yang muktal waw sama muktal iya ya, yang fiil mudhari'nya itu yang marfu, artinya yang didomahkan, maka itu mah ya, si fiil mudhari yang muktal waw muktal iya mah dikira-kirakan. Tapi kalau dia fiil mudhari muktal waw muktal iyanya yaitu mansub alias dinasabkan dengan patah, maka itu mah patahnya dizohirkan, diadakan. Seperti di sini di papan monitor ya, fiil mudhari muktal akhir yang muktal akhirnya dengan huruf elat waw nih, yad'u tuh dimuqaddarahkan dia ketika dia rofa'nya kalau waw. Ya yarmi gitu kan, contoh ya. Nah tinggal nasabnya dijelaskan atau diadakan harokat patahnya ayyad'u ayyarmiya. Nah seperti itu fiil mudhari'nya yang muktal waw sama muktal ya, tapi kalau yang dinasabkan itu dijelaskan. Nah gimana kalau misalnya tingkat JR? Nah ingat kalau fiil mudhari' mah itu enggak nerima tingkat JR ya. Jadi fiil mudhari' mah enggak nerima i'rab JR, tapi nerima i'rab jazm. Lam yad'u. Nah ingat tuh, ketika dia jazm fiil mudhari' yang muktal akhir, kemudian ketika dia dijazmkan, maka itu mah bil hazfi, dengan ngebuang huruf elat. Contoh yad'u, kemasukan huruf amil jawazim, dibuang huruf elat belakangnya, lam yad'u gitu. Jadi kalau kita simpulkan bahwa harokat yang dimuqaddarahkan itu terbagi 3 ya, terbagi 3. Bahkan ada tambahannya 4, bahkan fiil mudhari juga nih, fiil mudhari ya. Harokat yang dimuqaddarahkan itu kita simpulkan saja ada 4 nih, 1 2 3 4. 1 yaitu kalimat isim yang dimudhafkan dengan ya mutakalim, seperti jaa akhi ketika rofa
dia dimukodarokan harokatnya. Ja'a akhi tuh ya, ja'a wistaka sopo akhi dulur kaula. Nah yang jadi contohnya akhinya yang jadi permasalahannya. Ja'a fi'lun madin, setiap fi'il butuh pada fa'il, ya fa'ilnya marfu wa alamatu rafihi domatun muqaddaratun ma qoblal ya'i. Nah, akhi tuh ya, akhi-nya ini yang jadi contohnya harus apa, harus dimuqaddarokan. Kenapa nggak dibaca akhuyun gitu? Kenapa? Karena limunasabatiha tadi, karena lebih pantasnya baris khi gitu, karena ada iya tadi. Nggak bisa dibaca jaa akhui, nggak bisa, tapi jaa akhi gitu, karena memantaskan gitu, karena ada huruf iya tadi gitu. Nah selanjutnya ketika nasab ya, tetap dia kalimat isim yang didapatkan dengan ya mutakalim, maka tingkah nasabnya juga dengan dimukodarokan. Doroba aliyun akhi tuh, doroba wis ngegebuk sopo aliyun ya ki ali akhi ing dulur kaula tuh ya, akhinya juga sama tingkah nasabnya dengan dimukodarokan harokatnya gitu. Sa'ala aliyun ila akhi, sama juga tingkah JR-nya ya, tingkah JR-nya kalimat isim yang didapatkan dengan ya mutakalim itu juga mesti dimukodarokan harokatnya gitu. Dan jajam tidak menerima, kalau kalimat isim tidak menerima irob jajam. Nah kedua ada kalimat ya isim yang maksur. Nah isim maksur ini yang nantinya diharokatkannya dengan mukodaroh, baik itu tingkah ropa, nasab, JR gitu kan. Nah itu kalau isim maksur itu adalah kalimat isim yang akhir hurufnya, akhir kalimatnya itu ada alif lazimah. Komal fata tuh nggak bisa dibaca komal fataun, nggak bisa, karena dia si maksur yang alif lazimahnya yang harokatnya dimukodarohkan. Komal fata, roaitul fata tuh, marortu bil fata. Nah begitupun tingkat JR nih ya, marortu bil fata, nggak bisa dibaca marortu bil fata i, itu nggak bisa. Kenapa seperti itu? Karena di sini walaupun dia kemasukan huruf jar ba ya, yang nama huruf jar itu nanti di JR-kan pada akhir lapatnya, ini nggak bisa dibaca bil patii. Kenapa? Karena di sini dia menjadi baknya harfu jar, al fatahnya ini majrur, emang di JR-kan, tapi di JR-kannya dengan kasroh, yang kasrohnya kasroh muqaddaroh ya, kasroh muqaddaroh ma qabla alifi gitu. Jadi bil patahnya ini jadi majrur yang dikasrohkan dengan mahfudun bil kasrohnya kasroh muqaddaroh dia ya, kasrohnya muqaddaroh dengan alif lazimah tadi gitu, bil patah, nggak boleh dibaca bil pati gitu. Nah, kemudian ada harokat yang dimuqaddarohkan itu masuk kepada isim mankus. Yang mana isim mankus itu adalah isim kalimat isim yang huruf akhirnya ada ya lazimah, qomal qodi. Nah, ketika dia ropa maka diharokatkannya tetap dengan dimuqaddarohkan gitu, silafat kodinya ini ketika ada irob ropanya gitu kan. Tapi kalau dia tingkah nasab maka itu mah si iya lazimahnya yaitu isim mangkusnya diadakan harokatnya, dijohirkan. Beraitul qodiya tuh kalau dia tingkah nasab ya. Kalau misalnya isim mangkus yang tingkat nasab, ya lazimahnya atau alias nasabnya dengan patahnya yang zohiro, diadakan ianya gitu. Tapi kalau tingkat JR tetap, kalau tingkat JR kalau isim mangkus dimuqaddarohkan gitu si ya lazimahnya ini. Kenapa? Karena dia lisakli. Tapi kalau tadi yang dinasabkan lihifatiha, karena enteng dia ya menerima tingkah nasab gitu, seperti itu. Nah terakhir ada kalimat fi'il mudhari yang mu'tal akhir. Nah ini pun sama, ketika dia nanti diharokatkannya dengan muqaddaroh yang harokatnya artinya dikira-kirakan, masuk pada fi'il mudhari yang mu'tal akhir ya, fi'il mudhari yang mu'tal akhir. Nah yang mana fi'il mudhari yang mu'tal akhir ini, kalau dia mu'tal akhirnya wawu, maka dia tetap yang diropakannya dengan domah muqaddaroh. Tapi kalau dia mu'tal akhirnya wawu-nya dengan nasab atau dengan iya juga, itu mah dinasabkannya dengan patah zohiro atau dengan dijelaskan irob nasabnya itu.
Kalau contoh mu'tal wau ayat wa, contoh mu'tal ya ayarnya gitu. Nah, ketika selanjutnya yaitu di JR. Nah, ingat JR mah nggak nerima ya fi'il mah ya. Kalau fi'il mah tidak menerima i'rab JR. Nah, namun kalau i'rab jazm dia menerima nih. Seperti contoh yang mu'tal wau ya da'u, ya kan? Ya da'u yarmi, kemasukan huruf amil jawazim. Fi'il mudhari yang mu'tal wa mu'tal iya, lam yada'u lam yarmi, dibuang dia huruf elatnya, baik itu mu'tal waw mu'tal iya dibuang kalau kemasukan amil jawazim. Namun ada satu fi'il mudhari yang mu'tal akhir, yang mu'tal akhirnya dengan alif. Nah, kalau dengan alif mah mau itu dengan ropa ya, baik itu dengan ropa sama nasab, bahkan dengan jajam ya dengan jajam itu mah dibuang, apa dibuang dimuqaddarahkan si apanya, si alifnya tadi, alif huruf elatnya itu. Contoh misalnya yaksha, ya yaksha, ya ayaksha, tetap itu mah nggak bisa nggak bisa diadakan alif alif muktalnya tuh, muktal alifnya itu yaksha tuh nggak bisa nanti ketika nasab ayaksha ayaksha aksha ayaksha nggak bisa, tapi ayaksha gitu ya. Tinggal jajamnya lam yaksha seperti itu. Artinya kalau irab apa fi'il mudhari mu'tal mu'tal alif itu mah tetap nggak ada di nasabnya, nanti diadakan atau dijohirkan, nggak bisa. Tetap kalau mu'tal alif fi'il mudhari mah tetap dimuqaddarahkan harokatnya. Seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan pembahasan fan ilmu nahu melanjutkan kajian-kajian yang kemarin ya, hitung-hitung ngapalin saya, semoga saya juga bisa mengerti dan bisa dipraktekkan nanti di kitab, ada manfaatnya khusus di pribadi saya, umumnya yang mendengarkannya. Mudah-mudahan sedikit pembahasan ini tentang harokat yang dimuqaddarahkan ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihi warji'u wal ma'ab. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.